Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Melanjutkan kajian kita malam Sabtu di Pondok Pesantren Al-Fatah. Melanjutkan kajian kemarin mengenai keutamaannya berwudu. Setiap satu huruf dari surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu dikasih 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qadarat min wudu'ihi malakan, dan Allah SWT menciptakan dari setiap tetesan air wudu yang digunakan untuk berwudu, setiap satu tetes diciptakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil kiamat, yang mana malaikat itu terus beristighfar untuk dia sampai hari kiamat. Didoai malaikat. Maka wudhu itu bukan perkara kecil. Wudhu itu adalah sampelnya orang hidup agar berjumpa dengan malaikat di surga. Nanti ketemu. Malaikat bertanya, saya adalah malaikat yang diciptakan Allah dari tetesan air wudu yang kamu gunakan untuk wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di malam itu kalau orang itu tidurnya dalam keadaan punya wudhu, kurang tinggi. Tidurnya dalam keadaan punya wudhu, maka kemudian adrakahul maut fi tilkal lailah, mati menemui dia di malam itu, fa huwa indallahi syahid, maka dia di sisi Allah mati syahid. Orang mati syahid itu orang yang satu keistimewaan khusus. Maka kalau kita mau tidur, usahain punya wudhu. Wafil ihya'i, di dalam kitab Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza namal abdu ala taharatin, bila seorang hamba tidur dalam keadaan suci punya wudhu, urija biruhihi ilal arsy, maka ruhnya dibawa naik oleh malaikat menuju arasy. Ruhnya itu mi'raj. Ruhnya mi'raj. Jadi ketika orang itu tidur, ruhnya itu kadang pergi, maka kemudian disitulah berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau orang tidurnya dalam keadaan wudhu, maka ruhnya dimi'rajkan ke arasy. Fakanat ru'yahu shadiqah, maka akhirnya dia mimpi-mimpi yang
yang kenyataan, yang benar, shadaqah yang benar. Mimpi itu ada dua, ada mimpi yang karena setan, ada mimpi yang benar. Seperti mimpi ketemu para nabi, mimpi ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal. Jadi kalau orang itu tidur dalam keadaan wudhu lalu mimpi, maka mimpinya itu shadiqah. Mimpinya itu memang betul apa adanya. Wa illam yanam ala taharah, dan bila dia tidur dalam keadaan tidak punya wudu, qasarat ruhuhu anil bulu, maka ruhnya tidak bisa sampai ke aras. Fatilkal manamat adghasu ahlamin la tasduquh, sehingga mimpi-mimpinya adalah mimpi kosong yang tidak benar. Ini sabda Nabi dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ketika seorang hamba tidur dalam keadaan suci punya wudhu, maka ruhnya dinaikkan ke aras sehingga mimpinya mimpi yang benar. Jika tidur dalam keadaan tidak suci, maka ruhnya tidak bisa sampai ke aras sehingga mimpinya adalah adghasu ahlam, mimpi-mimpi kosong, la tasduqu, yang tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau kita ini mimpi terus tidurnya dalam keadaan wudu, itu mimpinya pasti betul. Nah, mimpi itu juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian adalah mimpi. Termasuk dalilnya kurban itu dari mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Saya mimpi diperintah Allah untuk nyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Nabi Ibrahim mimpi. Perintah nyembelih Nabi Ismail itu dari mimpi. Jadi ini suatu amal yang ketika kita di dunia itu banyak orang nganggep wudhu itu biasa-biasa, sholat biasa-biasa, zikir biasa-biasa. Padahal jangankan sampai urusan zikir yang besar, urusan orang baca bismillah itu, Masya Allah, bila seseorang membaca bismillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat pencatat amal untuk dicatat di dalam lembaran catatan amal itu 400 kebaikan. Kalau baca bismillah, kalau ada orang baca bismillah, amarallahu ta'ala kiraman katibin ayyaktuba fi diwanihi arba'ami'ati hasanah. Bila seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memerintahkan malaikat pencatat amal agar dicatat dalam lembaran catatan amalannya itu 400 kebaikan. Ternyata kita mau tidur ya. Ya. Kita sadar bergaruk-garuk. Enggak apa-apa. Kalau sudah tidur, nggak usah garuk-garuk, sudah batal wudhunya. Jadi yang dikehendaki dengan kenapa kita berwudhu, padahal nanti kalau tidurnya batal, yang penting permulaannya itu. Maka kalau orang tidur itu sambil zikir sehingga terlelap dalam zikir, maka dihitung zikir terus sampai dia bangun. Kalau dalam keadaan punya wudhu, maka napasnya itu dihitung zikir. Kalau sebelum tidur dia baca ayat kursi, Allah utus malaikat untuk duduk di dekat kepalanya menjaga dia. Diutus malaikat untuk menjaga.
Ini satu pandangan yang harus kita utamakan. Wudhu ini tandanya orang iman itu senang berwudhu. Maka orang yang senang berwudhu dipuji Allah, disenangi Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang dengan orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Orang yang bertobat tuh disenangi Allah. Maka bertaubat tuh memperbanyak membaca istighfar. Maka ada bentuk istighfar yang kalau orang membaca istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rizki. Jadi istighfar itu diantaranya adalah penghapus dosa. Ada bentuk istighfar yang kalau dibaca maka seseorang akan dimudahkan oleh Allah untuk urusan rezeki. Maka Nabi bersabda, "Idza kasurat dunubu ahadikum falyastaghfirillah." Kalau dosa kalian banyak, hendaklah membaca istighfar. Perbanyak baca istighfar. Istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang banyak istighfar, Allah menjadikan jalan keluar dari kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah menjadikan kesusahannya menggembirakan. Jadi hilangkan kesusahannya sehingga jadi gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bentuk istighfar itu astaghfirullah. Nabi bersabda, "Idza shallaitumus subhah." Kalau kalian habis sholat subuh, habis selesai sholat subuh, fa aksiru minal istighfar, maka perbanyaklah membaca istighfar. Faqulna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bihi." Ya Rasulullah, ajarilah kami suatu bacaan istighfar yang akan kami baca sebagai istighfar kepada Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, "Qulu Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika." Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, aku taubat kepadamu, min kulli dzambin, dari seluruh dosa, alimnahu, yang kami ketahui, aw lam na'lamhu, atau dosa yang kami tidak mengetahui, fi lailin aw nahar, yang kami kerjakan di malam hari atau di siang hari. Jadi ini bentuk istighfar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Faman wadzaba, maka barang siapa selalu membaca istighfar seperti ini, fatahallahu lahu baban minar rizki, Allah pasti membuka untuknya pintu rizki. Wa ghalaqa anhu baban min abwabil faqr, dan Allah menutup untuk dia pintu kemiskinan. Nah, ini dari Nabi ya. Coba kita ikutin. Allahumma
inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Itu istighfar yang diajarin Nabi kepada sahabat. Kalau kamu istiqomah baca istighfar seperti tadi yang saya ajarkan kepada kamu, maka Allah akan buka pintu rizki, Allah tutup pintu kemiskinan. Rizki ini sebenarnya bukan urusan rupiah saja, termasuk rizki urusan ilmu. Dibuka pintu ilmu, dihilangkan kebodohan. Termasuk rizki iman, termasuk rizki nikmatnya sholat. Nah itu termasuk rizki. Ya, dunia itu bagian daripada rizki, tapi rizki yang kecil. Rizki yang besar itu adalah rizki yang manfaatnya itu bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Maka dunia ini bisa jadi rizki akhirat kalau digunakan untuk perkara yang Allah suka. Kita punya uang untuk sedekah, kita punya uang untuk infak, maka kelihatannya dunia tapi dapat pahala. Dibuka pintu rizki, ditutup pintu kefakiran. Termasuk kefakiran adalah bodoh. Bodoh itu fakir dari ilmu. Termasuk kefakiran adalah tidak sholat. Walaupun kaya enggak sholat, dia miskin. Walaupun miskin tapi sholat, dia kaya. Jadi kaya itu, makanya kaya itu innal ghina ghinan nafsi. Kaya itu di hati. Kaya hati. Kaya hati itu ada rasa cukup. Maka rizki itu sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah, wal baqiyatu shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal kebaikan, zikir, baca Quran, ta'lim, ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah, di mana ketika orang diberikan itu, maka dijadikan derajat di surga. Nah, sekarang ini seperti diberi duduk di majelis ilmu. Oh, duduk di majelis ilmu ini teman duduknya malaikat berapa? Bersap-sap sampai ke langit. Tidak ada yang mampu itu. Nanti kalau majelis itu bubar, maka satu malaikat berdiri. Anggumu mawburan lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Sekarang tutup majelis kalian, bubarlah, tinggalkan tempat ini, dan bubar dalam keadaan dosa kalian telah diampuni, dan sebanyak dosa yang kalian bawa ke sini sudah diganti dengan kebaikan. Maka majelis ini itu majelis untuk menjaga iman, menjaga amal, bahkan menjaga kondisi kita agar mati husnul. Kata para ulama, orang kok punya majelis ilmu yang dia rutin, entah dia setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan, lalu kemudian mati di antara waktu itu, maka dia mati dalam keadaan dihitung ngaji terus sampai hari kiamat. Kita ini malam Sabtu, setiap malam Sabtu duduk. Lalu syukur, Alhamdulillah, malam Sabtu hari ini, malam ini engkau dudukkan kembali ya Allah. Minggu kemarin kau dudukkan ya Allah, sekarang kau dudukkan lagi ya Allah. Berikan kesempatan untuk minggu depan malam Sabtu bisa duduk lagi. Lalu ternyata malam Senin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia pergi ke kubur, dia seperti pergi ke pesantren, ngaji terus sampai hari kiamat. Masya.
Itulah intinya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam As-Suyuti dalam kitab Bushrul Kaid, bahwasanya orang yang dia belajar Quran dan dia niat kalau nanti bacanya bagus akan menghafal Quran, kemudian sebelum bacaannya bagus meninggal dunia, mungkin belajar Iqra, ya kan, belum bisa belajar yang lain, baru Iqra, keburu wafat. Allah utus satu malaikat untuk ngajarin Quran di kuburnya. Nah, jadi di kubur itu bersama malaikat belajar ngaji, setoran Quran, dan bangkit daripada alam kubur dalam keadaan sudah menjadi hafiz Quran. Jadi kita niat ngapal Quran terus walaupun belum bisa apa-apa, ada apa-apa. Quran itu dipegang pahala, tulisannya dilihat pahala, dicium pahala. Jadi majelis ilmu itu majelis ngangkat derajat. Maka fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan mengingati kalian. Maka ini ayat Al-Quran, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 152. Ayat 152 Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada Allah, maka Allah mengingati kalian. Bersyukurlah kalian kepada Allah, sekali-kali jangan kufur. Maka maksud ayat itu, kata Sa'id ibnu Jubair, uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati. Ingatlah kalian kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, azkurkum bi maghfirati, maka Allah akan mengingati kalian dengan ngampuni dosa. Ada yang mengatakan maksudnya uzkuruni ala dhuhril ardi, ingatlah kalian semua kepada Allah di atas bumi ketika kalian masih hidup. Azkurkum fi batiniha, maka Allah akan mengingati kalian ketika kalian berada di dalam bumi. Idza nasiyakum ahluha, ketika penduduk bumi pada melupakannya. Jadi kalau orang sudah mati, dilupakan yang sudah mati itu. Tetapi karena dia itu ketika di dunia banyak zikir kepada Allah, di saat orang-orang pada lupa, Allah tetap ingat dengan dia. Karena Allah ingat dengan dia itu, Allah ngampuni, Allah jadikan kuburannya luas sejauh mata memandang, dosa-dosanya diampuni, dia diberikan nikmat kubur, kuburnya jadi pertamanan di surga. Orang itu kalau di dunia ini ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah itu tertinggi adalah sholat. Bentuk ingat kepada Allah tertinggi adalah sholat. Sholat itu mengandung istighfar, sholat itu mengandung sholawat, sholat itu mengandung tahmid, takbir, tahlil, sholat itu mengandung ketundukan, kepatuhan, semua komplit. Penghambaan tertinggi itu dengan cara sholat. Maka dalam sholat itu ada istighfar, dalam sholat itu ada sholawat. Walaupun tidak khusyuk, apalagi khusyuk. Gak khusyuk itu loh, dapat pahala besar, apalagi khusyuk. Jadi walaupun sholatnya nggak khusyuk, tetap Allah terima. Jangan terus ikut bisikan setan. Kalau sholat tidak khusyuk, tidak diterima. Ini keliru. Karena khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Khusyuk itu sunnahnya sholat. Yang tadi pagi saya sholat subuh di
di Babat Toman sana, di suatu masjid. Habis subuh ada pengajian kiai di situ. Jadi dia mengatakan, sholat itu ada kepalanya, ada nyawanya, dan ada malaikat mautnya. Sholat itu ada malakul mautnya, katanya. Apa malakul mautnya sholat? Ketika sholat ingat dunia, katanya. Keliru, tidak ada itu. Kata dia, kalau sholat ingat dunia, sholatnya mati, tidak hidup. Itu kelihatannya biasa, tapi nanti menyesatkan umat. Sekarang siapa yang mampu sholat tidak ingat dunia? Sekelas Sayyidina Ali itu ingat dunia. Maka suatu hari ada seorang Arabi duduk di majelisnya Nabi. Lalu Arabi tadi bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sholat tapi saya nggak khusyuk, apakah sholat saya diterima? Maka Sayyidina Ali menjawab, padahal di situ ada Nabi. Kata Sayyidina Ali, sholat kok tidak khusyuk, tidak diterima. Maka Nabi SAW mendengar jawaban Sayyidina Ali. Nabi bilang, wahai Ali, apakah kamu mampu sholat khusyuk, tidak ingat apa-apa? Mampu ya Rasulullah. Coba kalau betul-betul mampu, nanti ku kasih hadiah salendang, kemul, kasih akan selimut. Maka sholat rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ketika ruku ingat kemul. Jadi makanya kalau dikatakan sholat kalau nggak khusyuk tidak diterima, itu pendapat menyesatkan. Nanti akan menjadikan orang tidak sholat. Kalau begitu nggak usah sholat daripada sholat nggak diterima. Jadi pokoknya sholat walaupun tidak khusyuk. Makanya disyariatkannya berjamaah supaya nanti dikumpulkan oleh Allah khusyuknya itu. Mungkin ada khusyuk ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, akhirnya dikumpulkan jadi satu sholat khusyuk sehingga dianggap seluruh sholat yang berjamaah itu khusyuk. Maka kita ingat kepada Allah itu nyebut Allah. Surat, bukan surat, ayat pertama yang diturunkan Allah sebagai wahyu dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi adalah perintah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan makhluknya. Itu baca bismillah. Bismillah. Bacalah dengan menyebut bismillah. Makna baca di sini mulai segala apa-apa dengan bismillah. Kalau sesuatu sudah dimulai dengan bismillah, maka jadi barokah. Kalau enggak baca bismillah, hilang barokah. Kullu amrin bi balin la yubda fihi bi bismillah. Segala urusan baik kok enggak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, maka menjadi berkurang barokahnya, putus, hilang barokah. Jadi kalau kita mau barokah, baca bismillah. Diceritakan dalam kitab, saya punya kitabnya di rumah, seorang wanita solehah, apa-apa bismillahirrahmanirrahim, apa-apa pokoknya memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaminya ini Fir'aun. Suaminya ini bukan orang soleh. Istrinya solehah, tapi suaminya oleh orang yang nakal, remang. Jadi ada kadang wanita itu baik tapi suaminya Fir'aun. Maka Fir'aun itu punya istri namanya Siti Asiyah. Jadi ini cerita tadi
Apa-apa baca bismillah, sehingga suaminya ini nengoknya apa-apa mulai bismillah, kesel dia. Maka suaminya bilang, kamu ini apa-apa bismillah sih, apa sih? Aku nggak suka itu, katanya. Maka istrinya bilang, Mas, apa-apa itu kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim pasti jadi kebaikan semua, Mas. Dijaga Allah, ditolong Allah. Hah? Gak percaya aku itu, katanya. Akhirnya suaminya ini buat makar, tipu daya. Maka dia panggil istrinya, sini kamu. Maka seorang perempuan solehah, ini kalau dipanggil suaminya, walaupun suaminya jahat, tetap taat selama perintahnya kebaikan. Maka dia mendekat, kemudian dikasih dompet. Ini tolong pegang dompet saya, kata suami. Jangan hilang, nanti kalau saya perlu, saya minta. Maka oleh istrinya dompet tadi diambil dengan baca bismillah. Bismillah. Bismillah terus, katanya. Nggak senang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim, dia pergi meninggalkan suaminya bawa dompet, buka lemari, bismillah. Dompetnya taruh di lemari, bismillah. Kemudian pintu lemari ditutup, bismillah. Suaminya ngintip, oh taruh situ. Ketika istrinya tidur, suaminya ini ngambil dompet yang disimpan di lemari, di dompet dia tadi, yang dititipkan ke istrinya, kemudian disimpan di lemari yang dia ngintip tadi itu. Diambil dompetnya, dibuang ke sumur. Diambil dompetnya, dibuang sumur. Oleh siapa? Oleh suaminya. Maka suaminya sudah, pokoknya nggak ada alasan lagi. Saya akan laporkan polisi dan penjara. Atau nanti akan saya pukuli sampai babak belur. Dompet saya hilang. Udah dia itu. Maka bangun tidur, suaminya manggil. Istriku, dompet yang kemarin bawa sini, saya ada perlu. Maka istrinya ini nggak tahu menahu, pokoknya yakin pasti Allah jaga. Maka dia berangkat pergi ke lemari yang dompet disimpan di situ. Ketika dibuka pintu, maka dia baca bismillah. Bismillah. Ketika dia si istri buka pintu lemari tadi baca bismillah, Allah utus malaikat untuk ngambil dompet di sumur. Kemudian diletakkan di tempat semua. Malaikat itu kayak kedip mata bayi itu sudah nyampe. Tidak perlu lama-lama cari tangga turun ke sumur. Tidak perlu, malaikat itu sebelum selesai istrinya membaca bismillahirrahmanirrahim, sudah dompet sudah ada di situ. Maka suaminya sudah siap alat pukul, ingin nyambukin. Maka kemudian ketika suaminya tadi ngintip, istrinya mau buka pintu, tambah senang. Gak ada di situ, gak ada. Kamu mampus. Ternyata dompet tadi diambil oleh istrinya. Bismillah. Maka nengok dompet diambil dari lemarinya itu, suaminya langsung nangis sujud sama istrinya. Kamu wali Allah, katanya. Itu dompet sudah aku buang. Kenapa masih ada di situ? Itu ya apa-apa itu, pokoknya kalau sudah apa ya bismillahirrahmanirrahim itu dahsyat. Sehingga sampai walaupun bukan hadis, ucapannya para ulama itu wali Allah, ulama-ulama zaman dulu itu kalau ngomong nggak asal ceplas-ceplos, pasti berdasarkan ilham daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Man arada ayyahya sa'ida, siapa pengen hidup bahagia, wa yamutu syahida, pengen mati syahid, falyaqul bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim.
Inda ibtidai kulli amrin, setiap memulai segala urusan yang baik. Mau duduk baca bismillah, mau tegak baca bismillah. Berjalan baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, masang baju baca bismillah, ngelepas baca bismillah, masang sandal baca bismillah, ngelepas baca apa aja itu pokoknya bismillahirrahmanirrahim saja. Nah, diberi hidup bahagia. Hidup bahagia itu di dunia ini hidup tentram. Walaupun nggak punya uang, tapi kan hatinya tenang. Belum tentu ketenangan ini nggak bisa dibeli. Orang bisa beli nikmatnya, orang bisa beli makanan nikmat, makanan enak. Tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli. Orang yang punya duit banyak bisa beli makanan enak, tapi belum tentu dia enak makannya itu. Enaknya makan nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. La ilaha illallah. Maka kadang ada orang beli makanan, ngajak orang makan, beli makanan enak, tapi dia sendiri tidak makan. Tidak boleh makan daging, ya, makan singkong rebus. Ya. Supirnya makan ikan kakap, ayam goreng. Bosnya singkong rebus. Jadi makanya nikmat itu sebenarnya nggak ada di dunia. Nikmat itu nggak ada di dunia. Maksudnya orang itu berlezat-lezat nggak ada di dunia. Karena dunia bukan tempatnya kenikmatan. Kalau orang itu merasa nikmat dengan dunia, dia tertipu. Dunia ini nggak ada nikmatnya. Nikmat itu kata guru saya almarhum Syairon, nikmat itu di surga. Di dunia nggak ada nikmat. Jadi nikmat itu di dunia ini justru orang yang nikmat itu kalau di dunia ini yang sedikit. Terus sudah banyak nggak nikmat. Coba buktiin. Makan sate 10 tusuk enak. Kalau sudah sebaskom suruh sendiri habisin, mencret, nggak enak lagi. Tidur yang nyenyak itu yang sedikit. Kalau 3 hari 3 malam tidur, waduh sakit semua, penggel itu. Itulah dikatakan hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Wa ashikuha azallu minaz zalil. Orang yang berasik-asik dengan dunia sehingga lupa pencipta dunianya, lupa Allah, sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, nggak zikir, nggak ibadah. Adzallu minaz zalil, dia lebih hina dari perkara yang hina. Apa perkara yang hina? Di antara perkara yang hina adalah kumbang kotoran. Kotoran itu sudah hina. Yang dorong kotoran itu lebih hina dari kotoran itu. Itu makanya dunia itu apa? Dunia itu yang membuat kita lupa Allah. Kalau nggak bikin lupa Allah, bukan dunia. Walaupun duit banyak, tapi tidak lupa Allah. Justru dengan semakin banyak dunia, semakin banyak kebaikannya, maka dia seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan terus dipahami, wah kalau begitu nggak usah bekerja lah dunia. Bukan, kita ini pergi mantang karet itu pahala. Karena kita pergi ke kebun itu mencari nafkah dan itu perintah Allah. Pergi ke toko, pergi ke pasar.
Maka sabilillah, andaikan mati di kebunnya, mati syahid. Maka orang beriman di mana saja ingat Allah, di kebun ingat Allah. Wa idza daqalta jannataka qulta masya Allah. Masuk kebun baca doa. Apa doanya masuk kebun? Masya Allah la quwwata illa billah. Masuk kebun baca itu. Kalau masuk kebun tidak baca itu, wah. Berapa bacanya? Sebanyak-banyaknya. Kalau masuk kebun sawit 10 hektar, berapa batang? Berapa pohon? 1350. Oh, itu Masya Allah la quwwata illa billah, itu baru sekali terus panen. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, kalau buahnya yang mau diturunkan ada 10, satu batang sudah baca 10 kali. 10 kali 1300. Wah. Oh, dia mantang karet. La ilaha, Masya Allah, sebatang karet baca sekali saja. Kalau dia pohonnya ada 1000, itu 1000 kali. Jadi kelihatannya pohon karet berbaris, tapi ternyata itu jadi tasbih. Masya Allah. Tasbih. Jadi apa-apa semua dunia ini dijadikan media, alat untuk ingat Allah. Baru kita ini jadi hamba Allah. Jadi kita ini punya jari sambil gerak-gerak ingat Allah. Punya mata nengok kebaikan hamba-hamba Allah. Telinga dengar kebaikan. Maka orang yang selalu ingat Allah ini ialah orang-orang yang beruntung. Habis sholat ingat Allah, setelah sholat ingat Allah. Fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholat, kalau kamu sudah mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah. Jangan nganggu itu perintah Allah. Maka apa-apa dicari selepas sholat. Apa-apa dicari selepas sholat. Maka kalau orang sudah sholat 5 waktu, maka dia aktivitasnya selepas sholat dan sedang nunggu sholat. Maka barokah. Hingga orang kok jaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat ada berkumandang 5. Barokah rizkinya. Selamat siksa kubur. Menerima catatan amal melalui tangan kanan. Ya kan? Menyeberangi sirat, yamurru ala sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyala. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Jadi nikmat, masyaallah. Bagian daripada nikmat yang sangat besar adalah punya teman yang baik. Musahabatur rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i. Musahabatur rijali dzawil wafa'i, berteman dengan orang baik, ya, yang suka mengerjakan perintah-perintah Allah, orang-orang baik. Naimul khuldi fi daril fana adalah kenikmatan surga yang dirasakan di dunia. Ini nikmatnya surga itu punya teman-teman yang baik. Maka nanti kalau di surga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan ala surur mutaqabilin. Kalau sudah di surga dilepas oleh Allah rasa dendam, unek-unek itu tidak ada lagi, sehingga satu sama lain seperti saudara yang sangat cinta mencintai satu sama lain, bergembira ala surur, gembira terus, mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan, pandang memandang. Makanya orang kalau baik di dunia ini bisa menikmati itu.
ketemu dengan salam, dengan senyum, tabassumuka li ahika shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah, salammu itu pahala, jabatan tanganmu itu menggugurkan dosa. Jadi kalau orang itu berjabatan tangan, maka berguguran dosanya di antara keduanya selama tangannya belum lepas. Jabatan tangan. Insya Allah. Dan nanti di hari kiamat dikumpulkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul azim. Jadi huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Itu apa? Ketika di hari kiamat dimasukkan surga, dia, bapaknya, ibunya, kakeknya, anaknya, saudaranya, semua berkumpul di surga. Surga Aden. Kalau di dalam kitab Dasuki di sana disebutkan bahwasanya kita meluruskan iman dan yakin dengan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nasya'at an mahdil yakin. Saya membaca dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana syahadat ini muncul dari yakin yang murni. Nadakhiruha, aku menyimpannya untuk yauma tataradaful ahwal, pada hari di mana silih berganti perkara-perkara yang menakutkan, yaitu ketika sakaratul maut, ketika dikubur, ketika di mahsyar, ketika dihisab. Maka orang yang punya kalimat syahadat ketika sakaratul maut tidak takut, ketika dikubur enggak takut, ketika di bangkit alam kubur tidak takut, ketika di mahsyar tidak takut, ketika dihisab pun tidak takut. Enggak ada rasa ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi memang orang yang seperti ini sedikit. Yang baik itu sedikit. Yang banyak itu enggak baik. Dunia itu justru yang sedikit itu, yang beriman itu sedikit. Lah, kenapa tidak dijadikan beriman semua? Apakah Allah nggak mampu menjadikan semua orang itu beriman? Kalau ada orang bertanya begitu, lah kenapa masih ada yang miskin? Apakah Allah nggak mampu semua dijadikan kaya? Justru dijadikan berbeda-beda itulah indah. Ada surga, ada neraka disiapkan, maka kehidupan manusia hidup di atas bumi ada yang taat, ada yang nentang. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surat As-Sajdah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Bukan saya tidak mampu, kata Allah. Kalau saya mau semua aku beri hidayah, jadikan beriman semua. Walakin haqqul qawlu minni, akan tetapi sudah menjadi keputusan aku. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia.
Aku sudah ciptakan jahanam dan nanti akan aku masukkan ke jahanam itu. Yang hendak saya masukkan. Akan aku masukkan ke surga yang hendak aku masukkan. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu yang dikehendaki oleh Allah, bukan atas mau kita. Nah, maka suatu hari baginda Nabi Muhammad, beliau mengatakan kepada para sahabat, penduduk surga sudah jelas, penghuni neraka sudah jelas, penghuni surga sudah jelas, penghuni neraka sudah jelas. Sahabat bertanya, maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya penghuni surga adalah orang yang dikehendaki punya hubungan baik dengan Allah, punya sholat, punya ketaatan. Itu punya sholat, punya ketaatan, mau ngaji, itu bukan mau dia. Itu oleh Allah dibuat mau, diberi rezeki kemauan. Jadi ada rezeki kemauan, keinginan. Ingin sholat, kemudian sholat. Ingin puasa, kemudian puasa. Ada orang tidak dikasih rezeki, ingin itu tidak rezeki. Justru dikasih rezeki, tidak ingin. Tidak ingin sholat, tidak ingin puasa. Jadi, kalau orang itu menyadari itu, maka tidak ada hidup melainkan hanya syukur saja. Syukur terus dijadikan orang iman. Dijadikan orang sholat, dijadikan orang yang wah, masya Allah, syukur. Kayak sekarang kita nih ngaji, bukan karena kita mau ngaji, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kita tuh mengaji. Tadi sholat maghrib, bukan karena kita mau sholat maghrib, oleh Allah dijadikan sholat maghrib. Maka ada hadis baginda Nabi bersabda, innallaha idza ahabba imra'an istamalah. Gitu. Sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, istamalah lidini. Istamalahu gitu. Allah gunakan dia untuk mengamalkan agama. Jadi seseorang mengamalkan agama bukan dia mau, tapi digunakan ya Allah. Maka minhu ilaihi, kata para ulama, minhu ilaihi. Dari Allah, kemudian kita serahkan lagi kepada Allah. Kita ini sholat tuh dari Allah. Lalu karena sholat dari Allah, kita serahkan lagi kepada Allah. Dengan cara ikhlas karena Allah. Kalau dikasih sholat dari Allah, kemudian dikerjakan tidak karena Allah, ini tidak diserahkan kepada Allah lagi, diserahkan kepada mertuanya, diserahkan kepada kawannya yang dia karena dia. Jadi serahkan lagi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi diberi dari Allah, diserahkan lagi untuk Allah, kepada Allah, supaya disimpan oleh Allah di surga Allah. Kemudian kita ambil nanti. Ya Allah, mana sholatku? Oh iya, ini nah sholatmu. Tapi kalau ketika dikasih sholat, kemudian tidak diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada makhluk-makhluk Allah, dia tidak ikhlas. Lalu datang di hari kiamat, mana sholatku ya Allah? Hah? Kamu memang pernah sholat? Kamu nggak pernah sholat. Ya Allah, aku sholat. Tengok catatan amalnya akurat. Karena ini. Ada nggak yang karena aku? Nggak ada. Nangis. Jadi rugi kalau tidak karena Allah. Harus karena Allah. Maka ketika orang itu nyembelih hewan korban, ada doanya itu. Jangan asal dipotong. Allahumma inna hadhil udhiyatu minka wa ilaika fataqabbal bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna hadhil udhiyah, sesungguhnya hewan korban ini minka, pemberian dari engkau kepada orang yang berkorban ini, wa ilaihi, lalu oleh orang yang berkorban ini dia korbankan untuk engkau, fataqabbal bismillah, maka terima bismillah. Itu
banyak orang nggak tahu ini. Allahumma inna hadhil udhiyah minka wa ilaika fataqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya orang-orang yang ngaji kitab saja, yang belajar di pesantren yang tahu. Makanya kalau kita mau motong sapi korban, tanya dulu sama Pak Ustadz. Ustadz, kira-kira apa yang dibaca kalau Ustadz itu nyembelih hewan? Itu. Sehingga kita dapat ilmu. Allahumma inna hadhil udhiyah minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, sesungguhnya hewan korban ini dari engkau sebagai pemberian kepada si fulan, lalu si fulan dikorbankan untuk engkau, terimalah. Maka Allah terima. Kalau diterima seperti korbannya Habil, disimpan di surga. Maka dalam riwayat disebutkan hewan korban itu nanti jadi kendaraan ketika orang bangkit dari alam kubur, maka hewan korbannya nunggu di pinggir kubur. Jadi kendaraan menuju mahsyar. Nah, bentuknya nggak tahu, bukan terus ya nggak bisa dibayangin, nanti aja sesuatu perkara yang dijanjikan gaib, nggak masuk akal, imani saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri khas kehidupan ini berkorban, korban diri, korban waktu, semuanya. Korban waktunya tidur dikorbankan untuk bangun tidur. Waktunya ngantuk dikorbankan untuk melek. Korban. Almarhum Zairon bercerita tentang orang dulu sholat. Allahu Akbar. Dia ketika sholat ngantuk. Maka setelah salam assalamualaikum, dimarahin dirinya. Sholat kok ngantuk? Apa berani dengan neraka Allah? Katanya. Terus dijawab sendiri, enggak lah, neraka panas. Yang benar baik, masih ngantuk. Kemudian dia nyalain lilin. Setiap ngantuk dia bakar tangannya. Dia bakar tangannya, ketika panas ditarik. Akhirnya sholat lagi. Terus ngantuk bakar lagi, sehingga sholat semalam suntuk. Wah, orang dulu. Kalau kita kan enggak, langsung ngambil alas. Saya sampaikan sama santri, kalau kamu santri kan gini, kalau persiapan hafalan Quran ngantuk, terus ambil bantal dan alas tidur, terus tidur kan? Iya tak, nah itu. Ya, namanya berkorban itu sebentar, sampai mati saja. 60-70 tahun itu kalau sampai. Mudah-mudahan barokah kita. Barokah umurnya. Orang umur barokah itu Masya Allah. Mulai kedipan matanya, bicaranya huruf per huruf itu pahala semua itu. Kedipan matanya pahala, suaranya huruf per huruf pahala, hembusan napasnya pahala, gerakan tangannya, kakinya pahala. Bahkan semua mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mendatangkan ridha Allah semua. Nah inilah, supaya sadar akan itu pentingnya kita butuhnya penjelasan. Maka Quran itu adalah menjelaskan. Hadis Nabi menjelaskan. Maka tidak ada yang lebih tinggi derajat seseorang di sisi Allah melainkan ditinggikan sebab ilmu, sehingga derajatnya disandingkan dengan para nabi. Maka orang-orang yang belajar ilmu itu orang-orang pilihan. Makanya tidak semua orang mampu. Jadi ini namanya cara jaga nyawa kita. Jadi kalau orang itu punya majelis ilmu yang dia rutin untuk istiqomah,
maka dia akan menjadi orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mati baik, dihitung ngaji terus sampai hari kiamat. Makanya omong terus yang baik sampai tidak bisa ngomong lagi. Dengar terus yang baik-baik sampai nggak bisa dengar lagi. Lihat terus yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk tutupi. Jangan lihat keburukan. Kalau kita mau lihat keburukan, sebaik-baik orang ada keburukan. Tapi kalau kita mau lihat kebaikan, seburuk orang pun ada kebaikan. Kalau kita mau melihat kebaikan, seburuk-buruk orang pun ada kebaikan. Tapi kalau kita mau melihat keburukan, sebaik-baik orang pun masih terlihat ada keburukan. Maka kita suka melihat kebaikan, karena semua orang punya kebaikan. Ada kebaikan yang kecil, kebaikan. Kalau orang melihat kebaikan, keburukan dirinya ditutupi oleh Allah. Kalau orang melihat keburukan orang, maka kebaikan dirinya ditransfer oleh Allah. Maka ada doa, Allahumma ustur uyuba muallimi fala tadhhab barakatuhum anni. Allahumma ya Allah, ustur uyuba muallimi, Engkau tutupi aib dan kekurangan guru-guruku. Fala tadhhab barakatuhum anni, sekali-kali jangan Engkau hilangkan barokah ilmu yang kami pelajari dari guru-guruku. Ya Allah, Engkau tutupi keburukan temanku. Jangan sampai Engkau menjadikan hilang pertemananku gara-gara saling melihat keburukan di antaraku. Jadi ada orang itu jatah surganya hilang gara-gara di dunia tidak mencintai orang baik. Orang itu dicintai. Mencintai ini bagian daripada iman. Sehingga ada doa minta cinta mahabbah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amal yuqarribuni ila hubbika. Habib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, aku minta cinta kepadamu, minta cinta kepada nabimu, minta mencintai orang yang dia itu mencintai engkau dan mencintai nabimu. Minta mencintai orang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulullah. Orang soleh namanya, orang baik, minta mencintai orang baik. Wa hubba amal yuqribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Mencintai sholat, ya kan? Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita minta mencintai amalan yang mana amalan itu mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai sholat, mencintai zikir, mencintai baca Quran, mencintai wudhu, mencintai mandi junub. Loh, orang itu kalau enggak suruh mandi dingin, akhirnya enggak mandi junub, dosa. Maka jangan sampai tidak mandi, wudu. Jangan sampai tidak sholat. Orang tidak sholat dikubur dimakan ulat. Ya, Halil sholat ya. Jadi minta mencintai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma in wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Habib ilaina al-iman, zayyinu fi qulubina, karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, habib ilaina al-iman. Mencintai iman ya, mencintai iman. Mencintai iman tuh mencintai yakin kepada Allah.
taat kepada Allah, tahu hidupnya dihidupkan oleh Allah. Mencintai iman itu maksudnya dirinya selalu dikondisikan untuk selalu berhubungan dengan Allah. Zayyinu fi qulubina, sehingga iman itu dihias di dalam hatinya. Sehingga wa karri ilail kufra, menjadikan benci kekafiran. Karri ilail kufra. Wal fusuq, benci kekafiran, benci kefasikan. Wal isyan, benci kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang hidupnya lurus. Itu doa itu. Minta iman, berlindung daripada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, sehingga jadi orang yang rasyidin. Rasyidin itu orang-orang yang lurus. Rasyidi, Pak Rasyidi, orang yang lurus. Artinya itu orang yang lurus. Orang yang lurus itu orang yang iman. Misal. Alhamdulillah. Jadi ngobrol-ngobrol seperti ini pengaruhnya di hati itu besar. Menyirami, kan siraman rohani, maka hatinya jadi hidup. Maka Nabi bersabda, kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama, selalu berkumpul dengan para ulama di majelis ilmu. Para ulama itu orang yang menyampaikan ilmunya Rasulullah. Maka kita duduk di majelis ilmu. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan siraman rohani. Kama annallaha yuhyil ardal mayyit bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Ini menyirami hati, sehingga hatinya jadi saruya ya. Memang betul itu. Masa sudah tua seperti saya kok nggak sholat? Tobat. Akhirnya tobat. Iya ya, dulu saya preman. Masa saya? Akhirnya tobat. Hanya orang bertato-tato, tapi jadi wali Allah. Dari Sulaiman, ya kan? Jadi orang baik. Jadi kebaikan itu kalau dipikirkan, maka kebaikan ini akan mendatangkan manfaat. Maka disebutkan dalam kitab Ihya itu al-majalisus sholeh, majelisnya orang baik, majelis ilmu itu akan menghapus 70 majelis lalai. Kalau orang dulu itu di zamannya Wali Songo itu majelis-majelis lalai bubar, karena di majelis itu dihidupkan ta'lim. Nah, termasuk di Pilih 2 ini adanya pesantren, sehingga majelis-majelis keburukan jadi hilang. Angker dulu ini Pilih 2 ini. Wah, ini Pak Suwari, Pak Waras ini perjuangan. Awal-awal kita hidup, insyaallah. Insyaallah. Ma min mu'adin yusalla fiha aw yudkaru ka ismullah illa istabsharat bidzalika ila sabil aradin wa fafuru ala ma haulaha minal biqah. Tidak ada tempat di muka bumi digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir, melainkan tempat itu berbangga-bangga, bergembira sampai 7 lapis bumi ke bawah. Wah, seneng dia. Digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir, ngaji semua. Masya Allah. Kita duduk nih sekarang ini. Nih kayak Pak Waras tuh duduk. Sebesar tempat yang diduduk sampai 7 lapis bumi ke bawah. Masjid ini sampai 7 lapis bumi ke bawah. Gembira senang.
Wa fakhuru ala ma haulaha minal biqa', dan tempat itu bercerita berbangga-bangga kepada tempat-tempat yang lain yang tidak digunakan untuk itu. Makanya baju yang dipakai untuk sholat itu lebih berharga daripada baju yang tidak digunakan untuk sholat, walaupun harganya murah. Sedangkan pakaian yang dipakai bukan untuk sholat mahal. Bukan masalah mahalnya, tapi dihubungkan dengan siapa? Dihubungkan untuk ketaatan kepada Allah jadi mahal. Karpet di masjid lebih berharga daripada karpet di istana presiden. Karpet di masjid lebih berharga daripada karpet di istana presiden. Walaupun karpet di masjid itu biasa-biasa. Keramik di masjid lebih berharga daripada keramik di selain masjid. Di gereja sana marmer misalnya. Jadi nilainya dunia itu kemana hubungannya? Kalau ada hubungan dengan Allah mulia, nggak ada hubungan dengan Allah, nggak ada gunanya. Untuk itu kita sedikit-sedikit belajar berhubungan dengan Allah. Sepertinya sudah adzan itu, ini sudah qomat. Makanya saya nanya dari tadi itu. Insya Allah langsung qomat. Al-Fatihah. Langsung qomat apa nak salat sunnah dulu? Langsung qomat Musul.